Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, nikmat hidayah, nikmat-nikmat zahir, nikmat-nikmat batin. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian tafsir Al-Qur'an yang akan disampaikan Ustadz Anas Hadi Waseto, surat Al-Baqarah yang masuki ayat kedua, yang minggu kemarin sudah disampaikan setengahnya dari ayat yang kedua. Maka pada malam hari ini akan dilanjutkan kembali surat Al-Baqarah ayat kedua. Maka langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Anas Hadi Waseto. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya' wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita akan kembali mengkaji daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan di dalam menuju keridhaannya dan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai pada ayat yang ketiga, yang kemarin pembahasannya belum sempurna. Kita bahas alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Dan sudah kita artikan daripada makna iman adalah kepercayaan atau pembenaran secara bahasa. Secara istilah adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam anggota badan. Kemudian al-ghaib juga sudah kita terangkan. Al-ghaib adalah ma ghaba 'anin nas, yang tidak kelihatan dari manusia.
manusia tidak bisa melihatnya. Dan ghaib telah kita terangkan, ghaib itu terbagi menjadi dua, ghaib yang nisbi dan ghaib yang hakiki atau ghaib yang memang betul-betul ghaib dari manusia. Ghaib nisbi adalah ghaib yang dinisbahkan kepada seseorang tetapi untuk yang lainnya tidak ghaib. Ahmad hari ini ghaib dari kita, tetapi sama ibunya tidak ghaib karena dia sekarang bersama dengan ibunya. Ini namanya ghaib nisbi, ya. Jin bagi kita adalah ghaib, tetapi bagi temannya adalah jin itu tidak ghaib. Itu namanya ghaib nisbi. Sekarang kita masuk pada ya pembahasan wa yuqimunas shalah, ya. Al-iman bil ghaib. Al-iman bil ghaib, iman kepada yang ghaib ini adalah perkara akidah, ya. Kalau di dalam bahasa hadis ketika Rasulullah SAW ditanya apa itu iman, al-iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang kemudian kita kenal dengan rukun iman. Semuanya itu adalah merupakan pondasi. Makanya di sini alladzina yu'minuna bil ghaib disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali karena dia adalah merupakan pondasi daripada amalan-amalan sifat-sifat orang-orang munafik, sifat orang-orang muttaqin yang akan Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, ya. Jadi disebutkan hikmah, disebutkan al-iman bil ghaib itu dikarenakan al-iman bil ghaib ini adalah merupakan sebuah pondasi bagi semua amalan-amalan yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita kehidupan kita setiap harinya ini, kita semua bergerak itu dikarenakan iman. Dikarenakan iman. Iman kalau secara bahasa simpelnya kita artikan sebuah kepercayaan, ngandel terhadap sesuatu. Sekarang kalau kita misalnya ditanya kenapa kalau pagi kita sarapan, jawabannya adalah kalau tidak sarapan maka akan lemes. Kamu yakin kalau sarapan akan kenyang? Ya. Nah, dari mana keyakinan itu? Dari mana keyakinan itu? Dari sebuah pengajaran orang tua kita diajari makan itu bisa mengenyangkan. Nah, kemudian ketika kita yakin bahwa makan itu bisa mengenyangkan dan kita tidak yakin kalau makan batu itu tidak mengenyangkan, maka yang akan kita ambil ketika kita mau sarapan adalah makan nasi, dodol lodeh, garang asem atau sambal petis. Gerakan kita dari mulai ngambil piring sampai ngambil sendok sampai ngambil nasi sampai ngambil iwak, duduh dan yang lainnya, kenapa kita bergerak? Apa pondasinya? Keyakinan kita karena kita punya penyakit kita ini adalah lapar, obatnya ada pada makan, maka keyakinan tersebut menggerakkan kita untuk makan. Jenengan hari ini, detik ini, kenapa datang ke sini? Karena lapar ilmu, karena jenengan butuh ilmu. Kenapa jenengan butuh ilmu? Untuk
beramal. Kenapa jenengan pengen beramal? Agar dapat pahala. Kenapa pengen dapat pahala? Kenapa pengen masuk surga? Karena janji Allah. Ya jelas surga itu janji Allah. Kenapa kok yang kamu tuju kok neraka juga kan janji Allah? Kenapa kok yang dituju surga? Karena di surga itu penuh dengan kenikmatan. Nah, siapa yang ngasih tahu bahwa surga itu penuh dengan kenikmatan? Rasulullah SAW. Kenapa Anda yakin bahwa itu betul-betul ada? Nah, itulah iman. Dari iman itu mampu menggerakkan semua tindakan kita hari ini. Makanya kalau ada orang hari ini yang tujuannya ketika direntet tadi kok nggak sampai pada al-iman billah, al-iman bir rasul, al-iman bil malaikah, maka dia tidak dapat pahala sama sekali, maka dia tidak akan menuju surga. Kenapa? Walaupun kelihatannya amalannya soleh, tetapi tidak dibangun dengan keyakinan yang benar, maka sama saja dengan orang kafir ketika berbuat semua kebaikan, berinfak, kemudian membantu orang lain, kemudian pokoknya seluruh perbuatan orang kafir dinilai nggak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak dinilai. Kenapa? Karena tidak ada pondasinya, semuanya roboh. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami datangkan amal-amal baik mereka seakan-akan mereka ketika di akhirat itu punya harapan akan mendapatkan kenikmatan, faja'alnahu haba'an manthura. Akan tetapi pada saat itu kami jadikan amalan-amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Dan semua orang ingat berjalan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan keyakinan itu ada yang salah dan ada yang benar. Nah, ini adalah satu hikmah kenapa al-iman bil ghaib didahulukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah itu berfirman, wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah. Yuqimun itu dari kalimat aqama yuqimu, yang artinya adalah mendirikan sholat. Berbeda dengan koma yakumu. Kalau koma yakumu itu berdiri sholat. Kalau aqama yuqimu mendirikan sholat. Apa bedanya? Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai kata-kata yang di atas, wa yuqimuna as-sholah. Tetapi ketika kumandang iqamah, qomat setelah azan, mau didirikan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW mengajarkan kita dengan kalimat qad qomat, pakai yang bawah, qad qomat as-sholah, sholat telah didirikan. Imam telah berdiri sholat, makmum telah berdiri salat, dikasih tahu keluar, semuanya telah berdiri sholat. Tetapi belum tentu setiap mereka mendirikan sholat. Maka di sini perlu dihati-hati. Ternyata para ulama mengartikan bedanya antara qoma yakumu dengan aqama yuqimu adalah bahwa koma ini berdiri, tetapi kalau aqama yuqimu itu mendirikan dengan seluruh syarat-syarat sah salat, syarat-syaratnya, dengan seluruh rukunnya, dengan seluruh makna-makna yang dikandung dari sebuah
ketundukan, kekhusyukan, hubban atau rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ baru mewakili makna aqoma yukimu. Jadi ada dua hal di dalam aqoma yukimu. Satu, ya, yang pertama adalah bahwa orang itu mendirikan syarat sah, kemudian rukun-rukun sholat, termasuk di dalamnya adalah tumakninah. Itu merupakan rukun sholat, tetapi dia baru bersifat zahir, ya, baru bersifat zahir. Sementara yang diminta oleh aqoma yukimu itu adalah apa? Juga kekhusyukannya, ketundukannya, dan rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdiri dari 3 komponen dalam makna ibadah. Di dalamnya ada al-khauf, di dalamnya ada ar-roja, di dalamnya ada mahabbah. Ada rasa takut, ada rasa berharap, ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau semuanya ini terkumpul, maka dia telah mendirikan sholat. Makanya ketika secara zahir ada sahabat Rasulullah SAW yang ketika dia melaksanakan sholat di hadapan Rasulullah SAW, sholat dengan cepat. Ada salah satu rukun yang tidak dilaksanakan, yaitu tumakninah. Ketika selesai sholat dipanggil oleh Rasulullah SAW, kemudian disuruh ngulangi, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi, kamu belum menunaikan atau mendirikan sholat, kamu hanya berdiri sholat. Kemudian dia sholat lagi dengan cepat tanpa tumakninah, dipanggil lagi sampai ketiga kalinya. Kemudian baru sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ajari saya bagaimana cara mendirikan sholat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarinya syarat-syarat dan rukun-rukun. Diantaranya itu adalah tumakninah. Kalau kamu berdiri maka tumakninahlah, kalau kamu rukuk maka tumakninahlah. Tetapi ketika kita yang melaksanakan sholat itu baru memenuhi syarat dan rukun secara zahir, maka secara kewajiban zahir telah kita laksanakan. Secara kewajiban zahir telah kita laksanakan. Tetapi walaupun kita ikut imam, kan imamnya insya Allah tumakninah, tetapi kalau secara kewajiban batin tadi yang terdiri dari 3 tadi, ya, yang kemudian melahirkan kekhusyukan tadi, itu tidak kita laksanakan, maka sholat kita tidak akan ada pahalanya sama sekali, dan kita belum masuk pada sifat lil muttaqin ini, alladzina yuqimuna as-sholat. Karena apa? Karena sesungguhnya besarnya pahala sholat itu berkaitan dengan kekhusyukan. Ketika tidak ada khusyuk, maka tidak ada pahala. Tetapi dia gugur dari apa? Kewajiban sholat, karena dia melaksanakan zahirnya saja. Tetapi pahala itu berkaitan dengan kekhusyukan. Kalau kekhusyukannya 50%, maka pahalanya 50%. Kalau 1/4, maka 1/4. Kalau enggak ada sama sekali, maka dia pulang dengan tangan kosong, enggak membawa pahala sama sekali. Nah, ini makna daripada aqoma yukimu. Jangan sampai kemudian kita koma saja, kemudian sholat kita itu tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ini? Dihapus ya.
wa yuqimuna as-shalah, dan mereka mendirikan salat. Salat ya secara bahasa maknanya adalah ad-du'a, artinya doa. Doa itu ada doaul ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah itu adalah doa-doa yang kita lantunkan atau zikir-zikir yang kita lantunkan yang tujuannya adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada doaul masalah, doa meminta, kita meminta kepada Allah dari kebutuhan-kebutuhan yang kita miliki, itu doa. Sementara di dalam sholat itu ada kedua-duanya, mulai zikir, mulai memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai doa masalah, doa kita meminta, itu ada semua, termasuk yang kita bahas di surat Al-Fatihah, ihdina, itu kan doa masalah, doa kebutuhan kita terhadap hidayah. Kemudian duduk di antara dua sujud itu juga doa masalah, kita meminta kepada Allah keselamatan, petunjuk untuk ditinggikan, untuk dikumpulkan urusan kita, dibereskan urusan kita, diampuni dosa kita, dihindarkan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga dari fitnah dajjal dan yang lainnya. Itu adalah doa masalah atau doa kita meminta. Ya, itu kedua-duanya ada di dalam salat. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah harta-harta yang ada di tangan mereka untuk dizakatkan, yang dengan zakat tersebut tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, mensucikan mereka, mensucikan harta mereka, wa sholli alaihim, dan salatlah atas mereka. Salat di sini maknanya adalah wad'u, dan berdoalah lahum, untuk mereka. Ini bagi para anggota lazis atau anggota yang bertugas untuk menarik infak, sedekah dan yang lainnya, seringkali lupa pesan Allah Subhanahu wa taala, wa sholli alaihim, dan doakan mereka. Ini makna salat secara bahasa. Adapun makna salat secara istilah adalah sebuah gerakan-gerakan tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam ila akhiri. Itu secara syariat yang sudah maklum di tengah-tengah kita. Namun ingin saya kocai di sini sebuah makna yang terkandung di dalam makna sholat. Ya, sebuah makna yang terkandung di dalam sholat. Dari kata-kata sholat ini itu terurai, atau sholat ini itu terambil minimal dari 3 makna eksistensi yang dibawa sholat. Nah, ketiganya ini kalau ada pada kita, maka insya Allah kita telah hakikatnya tahu sholat dan melaksanakan sholat. Apa itu? As-sholah bimakna as-silah. As-sholah bimakna as-silah, artinya silah. Silah itu apa? Makanya ada kalimat silaturrahmi. Apa artinya silaturrahmi itu? Apa? Menyambung tali silaturrahmi. Nah, ini kurang benar, tapi benar juga. Kurang benar tapi benar juga. Maksudnya bagaimana? Sebenarnya silah itu artinya adalah al-ato. Silah itu artinya al-ato, adalah pemberian. Silah itu artinya pemberian. Dinamakan silaturrahmi
itu dikarenakan rahim itu telah menghasilkan berupa bayi. Pemberian dari Allah yang ditempatkan di rahim seorang ibu itu namanya silah, namanya atok. Sehingga kemudian dengan ulama Indonesia diterjemahkan secara simpel, artinya jadi menyambung tali silaturahmi yang awalnya semuanya dari rahimnya Siti Hawa, istrinya Nabi Adam, kemudian mengerucut kalau kita dengan sanak saudara family mesti berasal dari satu rahim, ya, dari satu rahim. Dari satu rahim pemberian Allah kepada rahim itulah dinamakan silah. Bisa dipahami? Nah, maka di sini juga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan ini juga terhadap sholat di dalam kejadian apa? Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah sebuah mukjizat yang luar biasa sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah SAW habis mengalami kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan bagi beliau. Kerasnya siksaan orang-orang kafir Quraisy, kemudian pasca ditinggal oleh orang yang paling dia cintai, yaitu istrinya dan pamannya Abu Thalib yang selama ini melindungi dirinya. Nah, di tengah-tengah kesedihan itu sampai para ulama menamakan sebagai Amul Khuzni, tahun kesedihan, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa apa? Isra dan Mi'raj. Hadiah terbesar, ya, Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Namun kalau kita seleksi, ya, hadiah terbesar ini dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Isra dan Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala di dalam hadiah terbesar ini, kira-kira terbesar dari hadiah terbesar ini apa? As-shalah. Jadi al-ata au al-hadaya, al-hadiyah, pemberian atau hadiah memiliki makna sama. Rasulullah dalam kehidupan ini hadiah terbesarnya dimuliakan Allah Isra Mi'raj, naik ke langit. Itu hadiah terbesar. Hadiah terbesar dalam hadiah terbesar adalah syariat salat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan kepada umatnya. Maka oleh karena itulah salat ini dinamakan salat karena terambil dari kata-kata as-silatu yang artinya al-ata, al-hadiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, harganya salat sampai kata-kata detailnya sampai ini. Maka juga sebagaimana salat ini hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eksistensinya adalah bahwa itu sebagai penghibur pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan wa ju'ilatis shalah qurratu aini. Di hadisnya telah dijadikan dalam diri saya dari apa yang kalian cintai itu adalah an-nisa wal itar, ya, cinta istri dan juga minyak wangi. Ini dalam kalimat perkara dunia kita. Tetapi ketika sholat wa ju'ilatis shalah qurratu aini,
dan dijadikan sholat itu permata hatiku, penyejuk hatiku. Syahwatku dijadikan cinta minyak wangi, cinta menyayangi istri, tetapi itu tidak menjadi permata hatiku. Tetapi menjadi permata hati Rasulullah adalah apa? As-shalah wa ju'ilatis shalah qurratu aini. Maka di sini kita temukan bahwa namanya qurratul ain itu adalah obat daripada sebuah kesedihan, obat dari sebuah kegundahan dan kegalauan. Dengan sholat manusia akan hilang semua kegundahan. Karena itu pun kejadiannya di Isra Mi'raj, di puncaknya Rasulullah SAW mendapatkan kesedihan dan tekanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hadiah terbesar, dan Allah sekaligus berikan itu sebagai obat daripada kesedihan-kesedihan Rasulullah SAW, dan juga untuk orang-orang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang insya Allah akan kita bahas nanti. Nah, ini makna yang dikandung oleh sholat yang pertama. Ada pertanyaan? Bingung? Paham ya? Baik, saya hapus. Maka subhanallah, kalau kita sudah berulang kali sholat, jelungkar-jelungkir sholat, kok hati kita enggak tenang-tenang, hidup kita selalu diliputi kegundahan, kesedihan, dan konco-konconya, maka jangan-jangan kita baru koma as-sholah, melok-melokan sholat, belum mendirikan sholat. Bahkan ada, masya Allah, ulama yang sangat ekstrim sekali menjelaskan begini, ya, kebanyakan manusia itu baru ada isolah, ini yang soleh, ada usolah, ada usolah yang dinamakan melaksanakan sholat, ada itu adalah melakukan kewajiban tepat pada waktunya. Kayak misalnya jenengan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, itu namanya ada sausalah, melaksanakan sholat. Kalau lawannya adalah qadha itu melaksanakan di luar waktunya, alias mengganti, ya, ketiduran sholat zuhur atau sholat asar diganti di saat bangun, ya, itu kalau kelupaan. Kalau puasa misalnya diqadha, enggak, puasanya kemarin saya enggak puasa karena sakit, oh ya, diqadha, berarti melaksanakan kewajiban bukan pada waktunya, itu qadha. Tapi kalau ada, nah kita ini kan yang insya Allah berusaha ingin soleh, baru melaksanakan ada usolah, tepat waktu berjamaah di masjid. Tetapi jarang sekali yang iqamatu as-sholah. Syekh itu ekstrimnya bagaimana? Ekstrimnya itu justru bahwa mendirikan atau melaksanakan sholat itu bukan pada waktu di saat kita sholat. Yang dimaksud saya ini adalah melaksanakan seluruh konsekuensi doa itu ternyata ada di luar sholat. Di sholat itu kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merenungi, meresapi makna-makna yang ada terkandung di dalam sholat. Dan dalam Al-Fatihah kemarin di awal sudah kita singgung sejenak, ya, kita sholat diajarkan kepada kita alhamdulillahi rabbil
alamin. Maka sikap Rasulullah SAW ini kan selalu bersyukur dan selalu senang dan gembira, karena alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah panjang lebar kita bahas. Dialah yang mengatur, baik takdir apapun yang menimpa saya, Allah lah yang mengatur. Maka karena Allah yang mengatur, ya alhamdulillah, maka saya harus senang. Nah, coba kita praktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Sudah bisa enggak? Kalau kita belum bisa, kita ternyata baru ada sholat, baru melaksanakan sholat pada waktunya, tetapi belum iqamatus sholat. Kalau dengan begini kan subhanallah, kita akan melaksanakan sholat ini kan kita akan memang betul-betul kita ini Islam, kita ini mukmin, kita ini kalau bisa tambah muksin lagi. Apa? Nah, makna Islam itu apa? Makna Islam aslama yuslimu, dari kata istislam, artinya meminta agar kedamaian, kepasrahan, ketundukan, dan lapangnya dadi ini. Tolabus salam itu meminta keselamatan, kedamaian. Loh, Islam. Jadi orang muslim itu yang paling selamat, orang yang muslim itu orang yang paling damai. Al-iman ma'khudun minal amni. Iman itu terambil dari kata-kata amnun, artinya aman. Dadanya ini tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan hasil daripada iman adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka kalau tidak ada iman, fa inna lahu ma'isyatan dzongka, hidupnya akan terasa sempit terus. Nah, ini kita coba untuk memahami makna hakikat daripada Islam, iman ini. Bahkan semua syariat semuanya itu menuju kepada kedamaian, ketentraman, dan keselamatan diri kita. Kenapa sampai syariat jihad pun disyariatkan Allah demi untuk mendamaikan, demi untuk menciptakan keamanan. Kenapa syariat jihad itu diadakan? Karena untuk mengatasi orang-orang yang zalim, untuk menghentikan kejahatan orang-orang yang jahat. Laula daf'uwahin nas ba'dhuhum bibad lafasadati samawati wal ard. Kalaulah bukan karena Allah menyuruh sebagian kaum untuk melaksanakan jihad, menjihati sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini, kacaulah bumi ini. Tetapi keutamaan Allah itu sangatlah besar dengan menyuruh orang untuk berjihad di jalannya, menenggelamkan seluruh bentuk kezaliman yang ada. Nah, itu semuanya. Maka kita jangan sampai kemudian walaupun secara pribadi tidak memahami hakikat ini, tidak memahami hakikat sholat menujunya kemana, hakikat zakat menujunya kemana. Kenapa disyariatkan zakat? Salah satunya adalah juga untuk kedamaian orang-orang yang fakir miskin itu, supaya merasakan kedamaian. Dengan apa? Mendapatkan harta dari orang-orang kaya, likaila takuna dulatan bainal agniya'i minkum, agar supaya harta itu tidak saja dinikmati, mendamaikan orang-orang kaya saja, tetapi terbagikan kepada fakir miskin. Begitu juga dengan puasa. Kenapa kita harus puasa? Salah satu hikmahnya agar supaya kita bisa merasakan bagaimana fakir miskin itu tidak semuanya menuju ke sana. Makanya ini kita akan bahas pada qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada ketakutan, kekhawatiran, dan kesedihan pada mereka. Di dalam surat Toha juga sama. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Fungsinya diturunkan Al-Quran ini untuk menghilangkan penderitaan pada kalian.
Wallahu a'lam bishawab. Sudah kita dengar azan, insyaallah kita teruskan habis azan. Acara kita break dulu untuk adzan, monggo. Setelah itu ada sesi tanya jawab. Bagi bapak yang udzur batal, monggo dipersilakan untuk bersuci kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah, acara saya buka kembali. Bagi bapak yang mau bertanya tentang muqimunas shalah, monggo. Karena kita semua ini apakah sudah mendirikan sholat atau baru berdiri sholat?
karena tidak menutup kemungkinan saya juga panjenengan semua ini belum mendirikan sholat. Apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ini. Monggo Bapak dan Ibu. Iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jaza atas waktunya. Tadi dijelaskan bahwasanya tatkala kita mendapati surat wa yuqimunas shalah dan dirikanlah salat, yaitu bukan qoma salat, tapi kita akoma yukimu, kita harus mendirikan konsekuensi setelah sholat itu, maka itu harus dilaksanakan. Maka tatkala kita sebagai seorang muslim kemudian dalam sehari-hari itu tatkala kita sholat memang kita mendirikan, tapi tatkala sehari-hari kita aqomah sholat itu berbalik 180 derajat. Apakah dengan kita melaksanakan sholat itu kita menjadi termasuk orang munafik apa tidak, Ustaz? Karena kita pengennya mendirikan sholat. Contoh saja, kita selalu meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kurang lebih 17 kali. Tapi tatkala kita bahkan bukan tidak tahu, kita sudah tahu bahwasanya itu larangan, kita sudah tahu itu perbuatan dosa. Tapi banyak diantara kaum muslim termasuk kita sendiri kadang-kadang menerjang. Apakah bukan kita takut bahwasanya kita ini termasuk dari kata-kata munafik karena itu berkata atau menyuruh sesuatu tapi tidak dilaksanakan. Yang kedua, Ustaz, mumpung ini kan masih hadir, bahwasanya tadi dijelaskan makna sholat itu minimal ada tiga tahapan atau 3 bagian. Tadi baru dijelaskan as-silah, yaitu hadiah. Nah, minta tolong walaupun nggak dijelaskan secara rinci, keduanya disampaikan makna as-sholah tadi. Tadi kan bagian sholah itu menyakup tiga hal. Tadi baru dijelaskan, baru as-silah. Jazakumullah khairan jaza atas waktunya. Taib, jazakumullah khairan katsiran atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan pendirian sholat. Apakah kita ini terbilang sudah mendirikan sholat atau tidak? Karena kenyataan kehidupan kita itu berbalik 180 derajat daripada makna-makna sholat. Apakah kita bisa dituduh sebagai orang munafik karena kadang-kadang kita berlawanan terus dengan makna sholat yang ada? Perlu diketahui bahwa takutnya kita akan menjadi seperti orang-orang munafik adalah sesuatu yang diperintahkan dan dianjurkan. Kita khawatir diri kita ini menjadi orang munafik, itu dianjurkan, ya, sebagaimana ketakutannya Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Makanya saking bentuk kekhawatirannya ini, ya, kekhawatiran yang menyebabkan juga seperti sifatnya orang-orang Yahudi yang akan dikocei juga di dalam surat Al-Baqarah ini. Kekhawatiran itulah yang membawa pada akhir daripada surat Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala menutupnya dengan sifat orang-orang mukmin yang memiliki perasaan jangan-jangan ibadah saya ini belum
sempurna. Sholat saya ini jangan-jangan belum melaksanakan sholat dengan sebagaimana yang disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. La nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka. Ya, di sini adalah sami'na wa ata'na, tetapi disambung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa? Ghufranaka. Kenapa kita minta ampun wong kita sudah sami'na? Tidak seperti orang Yahudi, kita mengatakan wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami laksanakan. Sementara orang Yahudi adalah qalu sami'na wa asoina, kami dengar, kami maksiati, kami dengar, kami langgar. Ini orang Yahudi. Sementara orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Tetapi Allah mengajarkan kenapa kemudian disebut ghufranaka. Ya Allah, ampuni aku. Maksud kita minta ampun dari ketaatan kita, kita minta ampun dari kita siap mendengar kepada Allah, enggak mungkin. Nah, disebutkan ini karena perasaan orang mukmin tadi, ya, perasaan orang mukmin tadi khawatir bahwa ibadah yang sudah dilaksanakan itu tidak maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hal tersebut insya Allah, nah, kita pribadi yang akan lebih mengetahuinya. Adapun secara hukum zohir, ya kita semuanya menghukumi secara zohir. Orang yang selalu tepat waktu insya Allah dia plus pelaksanaan sholat, dan konsekuensi sholat juga akan dilaksanakan. Makanya sifat manusia yang paling kuat itu terwujud ketika dia melaksanakan, mendirikan sholat, yuqimuna sholat tadi, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, khuliqal insanu halu'a, manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Idza massahul khairu manu'a, kalau lagi lapang, kalau lagi megang uang banyak, dia akan medit. Wa idza masahul khairu manu'a wa idza masahul syarru jazua. Kalau dia ditimpa musibah, jazua, akan selalu mengeluh, akan selalu sambat. Apa kata Allah? Illal musallin, kecuali orang-orang yang telah mendirikan sholat. Makanya itu diantara rahasia kenapa kita habis sholat itu kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa enggak kemudian langsung alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Kan kita sudah melaksanakan ketaatan, harusnya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi astagfirullah, 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 karena fungsinya ya kita merasa bahwa kita kurang maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Untuk pertanyaan yang kedua, ini kalau dijawab sekarang besok nggak hadir tafsir. waktunya sesingkat-singkatnya. Insya Allah nanti akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang, dan kita akan bahas. Mudah-mudahan setelah kita bahas kita bisa melaksanakan sholat dengan makna hakikat sholat yang sebenarnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu, saya sebagai pembawa acara dan
tadi sudah ditutup oleh Ustaz Anas. Maka dari saya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau suatu yang perilaku yang kurang enak dilihat, saya mohon maaf yang sebesarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.